Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas liputan Sumbawa, kembali lagi dalam segmen Ngobrol bareng Gen Z. Oke, mungkin teman-teman di episode kali ini bertanya-tanya kenapa kami berdua tukeran tempat duduk ya, Kamu Uji ya? Yes, dan kenapa Kak Mita yang ngebuka acaranya? Bener. Jadi teman-teman, kita kasih tahu di awal dulu nih, kalau episode kali ini akan khusus dan spesial, guys. Aduh, kok jadi Oke, deg-degan? jadi di episode kali ini yang menjadi narasumbernya adalah host kece kita, Kak Muji. Iya, bener banget. Nah, jadi karena episode ini sangat spesial, kita akan membahas khusus nih tentang cerita Kak Muji dengan tema Lo nggak harus selalu jadi superhero. Nah, Mita penasaran banget nih Kak Muji, kenapa Kak Muji memilih tema ini gitu? Kok kepikiran untuk mengangkat tema ini dan mengisi gitu untuk tema ini? Pasti ada alasannya dong. Banget. Oke, kenapa tuh? Oke, BTW sebelumnya selamat menikmati suara baru saya teman-teman semua. Karena Agak kebetulan, ini ya, ya mungkin abis konser kali ya, jadi kayak Masya suaranya tiba-tiba Allah. menghilang gitu. Oke, nah jadi Oke, kenapa sih Kak Mita aku tuh pengen banget ngambil tema ini gitu. iya. Karena ini mungkin relate banget ya sama kehidupan yang aku jalanin dan eh sampai hari ini gitu. Makanya kenapa aku pengen ngambil tema ini supaya menjadi bahan belajar buat teman-teman yang lain yang mungkin saat ini ngalamin itu tapi nggak sadar gitu. Oh iya, Iya. berubah jadi superhero. Aku pengen cerita tentang Tentang masa apa kecil Kak aku Muji? dulu gitu. Asik. Gimana tuh? Gimana masa Nah, kecil seorang Kak Muji yang kita lihat sangat Masya Allah gitu ya, ceriwis dan explore banyak hal di oke. pulau ini gitu. Kayaknya masa kecil aku ini adalah masa yang paling susah untuk aku lupakan. Tapi sebenarnya aku udah berdamai ya teman-teman. Jadi apapun yang aku ceritain hari ini aku udah berdamai dengan hal itu. Oke. Jadi aku lahir dari keluarga yang sederhana Hmm. dan pas dulu aku sekolah SD, aku itu termasuk dalam kaum-kaum yang terdampak bullying. Oh iya. Iya, jadi Iya aku ya? tuh aku ngerasain banget gitu. Tapi waktu aku kena bullying, aku tuh nggak tahu kalau itu tuh bagian dari bullying, guys. Oh, Kak Muji nggak sadar Nggak ya sadar, kalau itu tuh nggak sadar kalau tindakan itu tuh bullying bagian gitu. dari bullying. Oke. Karena tadi menurut aku, kalau aku bisa bantuin orang lain, aku bisa ngeberi buat orang lain, Hmm. aku punya temen. Itu yang ada di pikiran aku. Oke, Itu I yang ada see. di kepala aku gitu. Jadi ketika aku bisa bantuin dia, apapun itu gitu ya, mau disuruh apapun itu aku seneng karena aku bisa dapat temen. Itu yang aku pikirin. Tujuannya ya? Aku nggak tahu kalau itu bagian dari bullying gitu ya. Setelah aku belajar di masa-masa kuliah di SMA gitu ya, aku baru tahu kalau misalnya aku pas kecil ternyata kena bullying gitu. Karena itu ya, pokoknya lucu lah. Mungkin kalau nginget-inget ada part lucunya gitu ya. Tahu nggak sih kalau kecil kita gambar pakai krayon, Iya. itu aku di make upin pakai krayon. Tindakannya kayak gitu Iya, lucu sih menurut aku. Cuma waktu itu, eh, waktu belum ya sadar. walaupun sebenarnya aku pasti ada suka nggak sukanya ya, tapi karena dengan ngelakuin hal itu aku ngerasa aku punya temen, Hmm. aku kayak ya udah nggak apa-apa asal aku punya temen Oh, nerima gitu. aja gitu perilaku Terima kayak aja gitu karena ya. eh mungkin itu tadi ya, teman-teman aku orang yang ter terkesampingkan, ibaratnya kayak nggak punya level dalam kehidupan pertemanan ibaratnya gitu. Jadi kayak ya kalau aku nggak ngelakuin hal itu aku nggak bakal punya teman gitu. Oke. Bahkan sering di kelas ibaratnya nggak ditemenin gitu ya, tiba-tiba dimusuhin nggak ngerti alasannya apa gitu, dan pokoknya dia disuruh-suruh lah gitu. Dan aku nggak sadar kalau itu tuh bagian dari bullying tadi gitu. Oke. Nah tapi ada di titik ternyata pas aku masuk kelas berapa ya, pokoknya masih SD, ternyata aku bisa berada di titik jenuh tentang apa yang orang-orang lakuin ke aku Oke, saat sampai itu gitu, situ. masih SD ya. Jadi aku ternyata ada di titik kayak aku nangis mojok sendiri gitu ya. Jadi pas kecil tuh temen ngobrol aku tuh, aku suka ngobrol di balik pintu. Terus sama tembok. Iya, Serius? serius ya gitu lah guys. Wow, guys, seorang Kamuji yang kita lihat Deep talk itu namanya. Jadi sebelum dengan belajar tembok. psikologi ternyata aku udah suka deep talk duluan ya sama diri aku. Oke, terus Jadi saat gimana? itu aku nangis gitu ya kayak ya Allah, aku nggak mau ya aku kayak gini-gini terus gitu. Aku bakal berjanji sama diri aku bakal buktiin bahwasanya aku akan berubah dan aku nggak akan jadi kayak gini lagi.
aku nggak mau disuruh-suruh lagi bla bla. Jadi ketika udah naik kelas 3, 4, 5, 6 itu aku udah lumayan nggak terlalu kayak dulu-dulu gitu. Udah mulai ngelawan atau gimana tuh? Lebih Punya tepatnya kayak defense, punya boundaries. lebih tepatnya aku mulai berprestasi. Oh, jadi cara untuk menanggulangi tindakan-tindakan bullying yang dialami Kak Muji adalah ningkatin prestasi gitu ya? Bener, ternyata itu solusinya gitu. Karena ya walaupun ada juga yang anak berprestasi tetap dibully gitu ya. Tapi emang aku pas kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3 tuh aku nggak masuk 10 besar guys. Oh, awalnya itu nggak ada semangat untuk mengejar prestasi itu. Aku semangat. Terus? Sekolah semangat ya. Terus? Tapi itu tadi ternyata karena emang nggak ada habits dari rumah, Oh nggak iya. dibiasain untuk ayo belajar. Jadi belajar cuma ujian doang gitu kan. Dan ya namanya intinya belajarnya seadanya gitu ya, bukan bersama keluarga yang memang udah latar belakangnya guru, Iya, orang tuanya dan apa gitu kan. Nah naik kelas 4 aku udah mulai masuk 10 besar tuh. Karena tadi ya. Karena semangat aku buat belajar gitu kan. Nah kelas 5 itu gongnya sih menurut aku. Apa tuh gongnya? Semester 1 kan aku peringkat 5 ya. Oh, naik lagi ya dari Iya, yang 10 besar itu naik dari lagi. masuk 10 besar kan aku peringkat 7 dan 8 tuh di Oke, kelas terus? 4. Nah pas naik kelas 5 aku naik peringkat 5 lah kan. Meningkat terus ya guys. Semester 2-nya ini kan penyebutan pengumuman tuh kan udah dari akhir sampai 10 besar udah habis nih. 5 Iya. besar udah habis, kok nama aku belum disebut tuh, teman-teman sekelas pada heran. Tiba-tiba orang yang selalu dapat juara 2 tergeser dan aku naik. Juara 2? Iya. Waktu itu? Masya Iya, Allah. dan aku sumpah sih itu ya karena perjuangan guru aku juga ya. Ada guru aku di wali kelas di kelas 5 SD itu. Beliau emang terkenal galak banget guys. Bahkan aku pernah salah dikasih tugas. Aku dijewer, tau gak sih dijewer di bagian sini? Oh, sakit banget itu. Ada bulu-bulu kecil rambut. Iya. Kalau zaman dulu kan masih boleh-boleh aja ya gitu ya. Kan itu aku dijewer tuh bagian situ di apa sih namanya gitu kan. Terus? Kalau pendidikan dulu beda ya mas sekarang Iya, ya gitu. lain banget sih, Tapi alhamdulillahnya beda tetap zaman. terdidik dengan zamannya gitu ya. Kita nggak slow, nggak baper-baper gitu. Dihukum tuh. Tapi herannya setiap guru itu ngejelasin apapun itu, aku tuh gampang banget buat paham. Ada positifnya meskipun Bener. sempat dihukum itu. Bener banget. Jadi dari situ tuh aku mulai punya prestasi kan. Jadi orang udah pada mulai ngelirik Segan. kayak jadi Iya, suka bener, tuh kalau bener, misalnya kelompok bareng kayak gitu-gitu. Tapi aku ya namanya gitu ya, aku ngerasa kalau aku bisa bantu orang lain, aku seneng, aku punya teman gitu. Akhirnya aku happy banget ya ngerjain tugas teman-teman, kebablasan kerjaan orang lain aku kerjain Oh, gitu jadi ibaratnya. diminta juga ngerjain tugas Lebih tepatnya orang kayak udah sini aku kerjain. seorang Kamuji meminta tugas teman untuk dikerjain. Ibaratnya gitu, ibaratnya kalau kerja kelompok aku yang ngerjain kayak gitu-gitu kan. Tapi ya nggak sepenuhnya ya, teman-teman aku masih banyak yang lebih berprestasi dari aku intinya gitu. Nah intinya kayak gitu, sometimes aku sadar lagi gitu kayak ya kamu ngapain sih harus segitunya banget buat dapet temen gitu. Oke. Terus nih Kamuji, kan itu waktu di SD ya, maksudnya Kamuji mengalami tindakan itu gitu. Di SMP dan SMA sampai di kuliah apakah masih berlanjut atau justru titik baliknya di tadi gitu saat Kamuji mendapatkan peringkat kedua itu terus naik lagi gitu atau gimana? Nah itu ya tadi kan aku termasuk orang yang kayak gitu tuh, kayak berpikir kalau aku bisa ngeberi orang lain dan orang lain Harus seneng ngasih sama terus aku, gitu ya orangnya. aku ngerasa aku punya temen gitu. Tapi alhamdulillahnya pada saat aku masuk MTS aku mulai kenal dunia baru. Oke. Jadi kayak alhamdulillah udah nggak kenal tuh namanya bullying. Jadi dari aku masuk MTS sampai aku masuk madrasah aliyah itu tuh udah nggak ada yang namanya bullying lagi. Tapi ternyata ada jenis lain dari yang aku bilang tadi judulnya. Apa Lo tuh? nggak harus selalu jadi superhero. Oke, kalau yang tadi di SD tuh bahasanya mah pengen ngasih terus ke orang gitu ya. Terus kalau Kayak yang di nurut selanjutnya aja gitu ya, nurut aja sama orang, yang penting punya temen gitu. Oke, nextnya tuh apa? Perilakunya. Aku ke MTS dulu ya. Di MTS tuh di SD kan nggak pernah belajar organisasi ya. Di MTS kan atau SMP lah itu tuh pertama banget kita belajar Iya benar. ada Organisasi. OSIS gitu ya. OSIS, pramuka yang aktif banget kan di situ. Kocaknya aku tuh daftar OSIS guys. Oke, daftar OSIS. Terus Tapi nggak keterima. ini daftar jadi staff apa jadi Ya anggota lah terserah apa anggota. aja gitu ya, Oke, pokoknya oke, daftar oke. deh gitu. Terus Tapi nggak keterima. Itulah aku yang emang sedari kecil tuh emang nggak sedilirik itu Oke. gitu. Jadi ngerasa kayak terpinggirkan banget gitu ya saat itu. Nggak dilirik itu gitu ya dari SD sampai MTS gitu ya. Tapi semakin naik kelas itu aku baru mulai dilihat gitu sama orang. Oh, oke. Jadi intinya aku tuh
yang tenggelam dulu baru pelan-pelan muncul gitu. Tapi itu berproses nggak sih Berproses. namanya? Iya kan? Nah pas naik madrasah aliyah atau SMA, aku tuh berjanji sama diri aku gitu kan. Pas kan ada ya kita apa sih masa orientasi siswa ya namanya Iya, dulu. dulu mos namanya. Pas di SMA itu ada senior aku yang udah kuliah balik ke sekolah, biasa kayak gitu kan. Iya, benar-benar. Terus ngasih motivasi bla bla bla. Iya. Terus ada salah satu senior aku yang ngasih motivasi kalau kamu pengen sesuatu dicatat, ditulis, tempel di tempat yang sering kamu lihat. Terus diikutin? Setiap pagi kamu baca. Kamu ikutin? Aku ikutin dong. Kan aku nggak keterima OSIS pas SMP. Aku tulis apa coba? Apa? Jadi apa? Pengen jadi ketua OSIS. Oke, Bayangin. bentar. Setelah nggak keterima jadi anggota, terus tujuannya adalah jadi ketua, Ketuanya guys. Terus? Plot twistnya adalah Hmm, Mas, ini udah aku tulis nih semester 1 Oke. ya, awal-awal jadi maba nih, jadi siswa baru. Terus? Nggak percaya sebenarnya awalnya, tapi aku positive thinking, aku tulis keinginan aku, ada 3 lah kalau nggak salah ya, tapi yang paling teratas itu gitu, pengen jadi ketua OSIS. Gila berani-beraninya anak yang Di nggak pernah ikut organisasi ibaratnya ya, dilirik juga enggak gitu kan. Terus? Akhirnya apa coba, pas di madrasah itu, kelas 2 ya pemilihan OSIS ya. Iya, biasanya. Naik. Sistemnya apa coba? Guru aku bilang, yang mau daftar OSIS silahkan tulis namanya dan visi misinya setorkan ke kantor. Oke, terus Dengan apakah pedenya, kamu Ji dengan melakukannya? pedenya aku mengingat bahasanya aku pernah menulis itu. Aku tulis nama aku. Aku tulis visi misi aku guys. Aku dengan semangat datang ke kantor, aku nyetor nama aku. Wih, Besoknya dipanggil dong. langsung. Besoknya langsung dipanggil. Terus? Muji ke ruangan. Iya pak. Duduk. Muji, kamu yang jadi ketua OSIS ya. Wah, Sumpah, serius? serius. Semudah itu? Tahu nggak plot twistnya apa? Apa? Ya, ini balik lagi ke rencana Allah ya guys. Oh iya, Tadi ini kita tentu sih. ketika kita yakin gitu ya nulis sesuatu apa yang kita inginin, selalu kita baca, selalu kita doain. Insya Allah itu bisa jadi jalan untuk terkabulnya gitu. Dan jangan lupa usaha gitu. Karena aku juga usaha ya dengan ibaratnya teman-teman aku tuh gila sih pintar-pintar banget. Yang Luar maksudnya yang biasa. berpotensi Gila, gitu, banyak pokoknya banget keren-keren gitu, banget teman-teman pasti. aku tuh gitu ya. Pas masa SMA itu kan keren-keren banget. Aku dengan pedenya seorang aku gitu ya, yang butiran debu ini mendaftarkan diri gitu. Butiran debu banget. Terus Terus? besoknya dipanggil gitu, kamu jadi ketua OSIS. Kayak aku kayak ada petir yang menyambar, tapi kayak ini beneran pak, aku bilang gitu kan. Terus Kaget apa pasti coba? ya. Rencana Allah tapi kocak, lucu gitu. Kocaknya di mana? Ternyata nggak ada yang daftar. Bentar. Jadi, kamu Ji daftar tapi Nggak punya saingan. pasangan tunggal gitu ya, calon tunggal gitu. Pantas aja kepilih. Sumpah sih kocak Tapi banget. ya benar sih, maksudnya itu mungkin bagian dari rencana Allah ya, maksudnya mengabulkan keinginan kamu Ji yang kayak udah lama banget dipengenin untuk menjadi bagian dari OSIS, dan ketika ada kesempatan gitu ya, ada kesempatan opportunity untuk menjadi bagian dari OSIS, langsung ketuanya gitu. Tapi keren sih, untuk maksudnya keberanian untuk bisa memimpin, maksudnya gede juga kan, kalau OSIS tuh gede gitu waktu SMA kan biasanya, dan anggotanya banyak biasanya. Bener. Terus gimana tuh kamu Ji ketika manage orang yang banyak di usia segitu gitu? Nah karena aku nggak pernah belajar, ibaratnya nggak secara spesifik belajar tentang leadership gitu ya. Jadi mungkin aku dulu aku mungkin ngerasa bener gitu ya. Ngerasa kayak, oh aku bener, oh aku berhasil, oh kayak gini cara ngemimpin gitu kan. Tapi setelah aku udah masuk bangku-bangku kuliah, aku baru belajar dan mengevaluasi ke belakang gitu. Bahwasanya aku dulu tuh emosional aku terlalu Menggebu-gebu. emosian sampai dicap ketua OSIS tergalak. Pasti karena terlalu disiplin. Iya galak banget. Karena guru BK aku tuh disiplin banget orangnya. Oh, Jadi iya. aku kebawa gitu kan, dan sedisiplin itu gitu, dan aku nggak mandang bulu mau dia senior, mau dia teman, mau dia adik tingkat. Kalau emang salah dan harus dihukum, ya tetap dihukum gitu. Jadi dan hukumannya jalan jongkok keliling masjid guys, sumpah. Nggak Fisik? duha nih, kita nggak duha nih, telat ke masjid nggak duha atau nggak zikir pagi. Tuh, Oh, dulu wajib ada duhanya ya di sekolah. wajib ada duhanya. Keren Gitu. sih, mantap. Jadi kayak gitu sampai tercap OSIS tergalak gitu. Jadi itu sih, dan beberapa mungkin kayak aku dulu emang sebenarnya kurang kayak gini gitu. Jadi setelah aku belajar ternyata banyak yang aku rasa kepemimpinan aku dulu masih kurang. Tapi namanya belajar banget awal gitu ya, dan nggak pernah megang, tiba-tiba jadi ketua kayak itu Iya.
awalan ya. Mm-mm. Tapi ada yang menarik nih Kak Muji, teman-teman yang kemudian minta tangkap dari cerita Kak Muji kali ini. Berarti waktu di OSIS yang di SMA ini, kemungkinan besar ada jiwa-jiwa perfeksionis nggak sih? Maksudnya mau semuanya itu sesuai maunya Kak Muji gitu. Kok bener? Karena biasanya gitu guys, karena ketika kita tuh punya maksudnya wewenang gitu ya Kak Muji, kita pengennya tuh kadang gitu ya semuanya tuh sesuai gitu sama Iya, inginnya kita sumpah gitu, bener. biar yang menurut pandangan kita tuh kita nilai bener aja gitu, kadang tertutup sama keinginan orang lain kayak Iya, Mbak, temen aku kesel banget sama gitu aku. kan. Wakil aku sih kayaknya dia kesel banget sama aku. Oke, Wakil aku cowok ya, kayaknya dia kesel banget sama aku gitu, kita suka nggak jalan. sependapat gitu, nggak sejalan, dan aku suka ibaratnya keras sama keras lah, sama-sama ngeyel gitu ibaratnya. Tapi alhamdulillah jalan sampai akhir. Alhamdulillah ya. Oke. Tuh, itu pas masa Balik SMA. yang SMA. Balik lagi sekarang kita mau bahas di kuliahnya. Kan tadi kita bahas tentang superhero ya. Maksudnya mau kita tuh nggak harus selalu jadi superhero. Maksudnya yang tadi di episode kalau di SD gitu ya, kita nggak harus selalu ngasih ke orang. Terus menurut Kamuji nih, menurut pendapat Kamuji, pelajaran apa yang dari SD gitu ya sampai ke di titik sekarang Kamuji berada tuh, pelajaran apa yang Kamuji dapat gitu tentang kita nggak harus selalu jadi superhero yang bahasanya mah pasang badan terlalu gitu. Itu gimana tuh pelajaran yang Kamuji dapat? Oke, sebelum itu aku mau cerita dikit tentang kuliah. Kenapa aku ngambil tema ini gitu ya? Karena di masa kuliah itu gongnya aku ngerasa aku tuh hero. Oh ya, oke. Kenapa? Ketika aku dikasih jabatan. Jadi aku tuh sebenarnya orang yang agak bahaya kalau dikasih jabatan. Waduh. Karena aku bakal memanfaatkan jabatan itu apa ya? Sefungsi-fungsinya gitu. Oke. Maksimalin gitu ya. Semaksimalin gitu. Jadi terlalu tegas kadang. Gitu. Jadi ketika aku jadi ketua asrama dulu gitu ya. Aku tuh sampai di titik kayak kita nih kalau ada acara asrama pasti suka tabrakan ya sama oscur gitu. Ya, Aku bener. selalu pasang badan. Siapa ketua oscurnya? Nice. Aku teleponin kalau ketua oscur itu belum ngembalikin penghuni asrama tepat jam 10 malam. Aku teleponin guys, aku terorin ketua-ketua oscur itu, ketua himpunan. Aku pasang badan buat adik-adik aku yang di asrama. Jadi ibaratnya buat SR-SR, apalagi kalau misalnya ada pengurus asrama yang dihina, aku orang pertama yang bakal datangin orang itu. Kamuji langsung kayak tergerak untuk harus ngebela gitu kan? Iya, aku nggak suka kalau ngeliat ada pengurus asrama yang dianggap remeh, dilemahin atau apa. Pokoknya aku kayak langsung paling berapi-api gitu. Kayak aku harus pasang badan, aku harus terdepan gitu. Jadi itu tuh kayak gitu. Sama yang paling ngena banget di aku tuh adalah aku ngerasa aku harus nyelesain masalah orang. Gimana maksudnya? Aku ngerasa aku harus nyelesain masalah orang. Maksudnya harus Ketika ngebantu. ada orang cerita curhat tentang masalahnya ke aku, terus? Itu aku semalaman bakal mikirin gimana cara nyelesain masalah dia. Kamuji mikirin itu gitu. Dan di situ aku baru sadar setelah aku nonton sebuah podcast juga gitu, bahwasanya poin yang aku dapat adalah hadirnya kamu itu ya mungkin emang menjadi salah satu jalan penyelesaian masalah orang lain atau apa. Tapi kita harus ingat bahwasanya jangan sampai kita mengambil tugas Allah. Iya, makanya tadi agak bingung ya, kayak Kamuji berusaha mencari penyelesaian atau menyelesaikan gitu, karena kan kayak kadang di luar ranah kita gitu loh. Setiap masalah kan Allah. Iya, makanya Kita hanya perantara aja, belum tentu kita bisa nyelesain, ya nggak sih? capek nggak sih maksudnya? Dan ternyata aku baru sadar ketika aku di titik tercapai gitu, kayak kok aku ngerasa nampung semua masalah orang kan? gitu kan. Terus habis itu aku selalu berusaha untuk ngeberi solusi untuk orang lain gitu, sampai kadang aku lupa mikirin buat diri aku sendiri. Nah, di titik itu aku baru sadar kayak, oh kamu selama ini soal-soal jadi superhero, soal-soal ngambil job desk-nya Allah untuk nyelesain masalah hambanya gitu. Jadi di situ aku baru sadar bahwasanya kayak teman-teman kita nggak perlu untuk segitunya gitu loh. Sesuai porsi kita aja sebagai seorang hamba. Gitu. Oke. Insya Allah ya guys. Jadi ternyata gini sih yang minta tangkap ya. Kita kadang terlalu percaya diri dalam hal kita bisa terus-terusan ngebantu orang lain dalam masalahnya dia gitu. Mungkin itu berkaitan juga sama kemarin ya Kamuji yang kita bahas tentang perasaan empati kita kepada sesama manusia. Itu kan juga berpengaruh gitu terhadap gimana tingkah laku kita ketika berhadapan sama orang yang mungkin menganggap kita ini tempat cerita yang nyaman, tempat cerita yang bisa mendengarkan dia, sehingga kita tuh ngerasa kayak punya tanggung jawab untuk gimana caranya biar nih orang selesai masalahnya gitu. Padahal
bukan urusan kita juga gitu, maksudnya mungkin dia nggak nyari jalan keluar di kita juga gitu, tapi karena tadi perasaan empati yang besar itu, perasaan ingin membantu yang Yang besar terlalu tinggi. itu, ya kita jadinya pengen gimana caranya aku harus andil untuk membantu masalahnya dia karena dia udah mau cerita sama aku gitu. Bener. Padahal kan capek banget gitu ya teman-teman ketika harus maksudnya menampung dari kita nampung cerita orang aja tuh Kak Muji kadang udah capek gitu. Maksudnya mendengar kadang keluh kesah kan itu kayak negatif ya, maksudnya konteksnya yang masuk ke kita tuh negatif gitu dan itu sudah melelahkan gitu. Ditambah lagi kita memikirkan Solusi. hal tersebut gitu. Padahal ada ranah-ranah yang itu tuh bukan ranahnya kita, kayak kata kamu Ji tadi, itu tuh ranahnya Allah gitu ya untuk menyelesaikan. Mungkin kita emang bagian dari perpanjangan tangan Allah aja untuk mungkin kayak membantu dia, iya kayak memberi gambaran aja gitu atau meringankan aja, bukan untuk menyelesaikan gitu. Biarkan dia mencari itu kepada Allah dulu gitu, jangan ke kita dulu gitu ya Kamu Ji. Oke, terus pesan deh dari Kamu Ji gitu untuk mungkin ada nih teman-teman yang saat ini merasakan gitu ya, jadi sering jadi tempat curhatnya orang atau mungkin juga pernah jadi korban bully karena gak punya teman, akhirnya dia berusaha untuk aku mau ngelakuin apapun asalkan aku bisa punya teman gitu. Bener. Itu ada pesan khusus nggak buat teman-teman kita yang mungkin sekarang nonton dan merasakan hal yang sama Kamu Ji? Oke guys, sebelum ke situ aku balik ke bullying dulu tadi. Jadi ternyata aku kan bilang aku udah move on ya dari bullying tadi. Tapi ternyata pas masa kuliah aku masih ngebawa kebiasaan itu. Apa yang mau-mau aja itu? Bukan. Yang mana? Tapi gimana caranya aku se-cheerful itu untuk bisa memberikan kenyamanan ke banyak orang agar orang mau berteman sama aku. Ternyata itu masih kebawa ketika aku di SD yang gak punya teman, yang jarang ditemenin. Ketika aku kuliah, ketika aku gede, aku ngerasa pengen punya banyak teman. Kayak gitu. Nah pesannya buat teman-teman di luar sana yang ngerasain hal yang sama kayak aku gitu ya, menampung banyak cerita gitu ya. Ya mungkin sebenarnya nggak sebanyak itu ya, tapi lebih tepatnya kadang kita merasa itu tuh tanggung jawab kita semua gitu. Kayak sampai-sampai ibaratnya tadi kita ngambil haknya Allah, kuasanya Allah yang seharusnya itu tugasnya Allah loh untuk ngasih solusi penyelesaian masalah gitu. Salahnya adalah ketika kita pengen nyelesain masalah orang, kita berpikir sendiri tanpa melibatkan Allah. Oke, Harusnya adalah ketika kita dapat curhatan nih, kami minta curhat, aku harus doa, sujud, doa minta Allah, ya Allah, kita lagi ada masalah kayak gini, ya Allah, mohon pertolongannya, gimana untuk penyelesaiannya ya Allah, mohon bantuannya untuk jalan keluarnya. Harusnya kita tuh kayak gitu dulu gitu loh, bukan kayak gimana ya, gimana ya, aduh kayaknya aku harus bisa nih bantuin dia karena dia udah percaya sama aku, udah cerita sama aku. Sebenarnya bukan kayak gitu, tapi gimana kita ngelibatin Allah dalam setiap masalahnya tadi. Gimana kita ngelibatin Allah untuk penyelesaian dalam setiap masalah maupun diri kita maupun orang lain. Gitu guys. Itu yang buat aku sadar yang akhirnya kayak iya aku selama ini sok banget ya gitu kayak sok berkuasa ibaratnya sok bisa bukan, ini itu ketika gitu ya? Itu tadi aku bilang ketika aku punya jabatan ternyata aku agak berbahaya karena aku bakal menjadi tameng untuk banyak orang. Berarti kayak menjadiin diri aku siap untuk menerima panahan dari mana aja, ibaratnya luka dari mana aja demi untuk menjaga keamanan yang belakang. Dan itu berkaitan sama bullying tadi. Dalam ilmu psikologi juga kayak ya itu bisa jadi ada sambung menyambungnya sama kejadian masa jadi kecil, dampaknya gitu ya dari kejadian masa kecil itu guys pesan dari aku. Jadi terus semangat, terus libatin Allah dimanapun kita berada, apapun masalahnya. Oke, itu dia ya teman-teman pesan dari Kamu Ji. Kalau teman-teman sekarang mungkin lagi berada di titik merasa jadi superhero, merasa harus ada terus selalu buat ada untuk orang lain, merasa harus selalu happy gitu ya. Nggak apa-apa kalau mungkin kita sometimes kayak lemah gitu ya Kamu Ji. Kadang itu mungkin bagian dari kita menyadari porsi kita sebagai seorang hamba gitu. Nah saat-saat seperti ini kita perlu melibatkan Allah selalu gitu ya untuk menyelesaikan masalah kita maupun masalah orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kenal gitu ya. Usahakan kita mengadu ke Allah dulu, baru kemudian perlahan gitu ya dengan bimbingan Allah kita mencari solusi. Bener. Nah, jangan lupa selalu self love, sayangi diri teman-teman sendiri. Bukan berarti kita nggak sayang sama orang lain, bukan berarti kita antipati gitu ya. Kalau kita nggak mau bantuin orang bukan berarti kita antipati, tapi sadarilah porsi kita gitu, sadarilah kemampuan kita, bantu sesuai kemampuan kita. Jangan terlalu keras sama diri sendiri
sampai lupa gitu ya kalau diri kita juga perlu disayangi, perlu dibela, perlu ada yang pasang badan juga untuk diri kita gitu. Oke. Makasih banget Kak Muji hari ini sudah mau berbagi cerita bersama kita hari ini, dan inspiratif banget sih ya dari tentang bullying tadi sampai ke kita nggak boleh terlalu berusaha sendiri gitu untuk menjadi tameng untuk orang lain. Nah, teman-teman mungkin sekian dulu episode yang khusus dan spesial bersama Kak Muji. Mita mau ngingetin ke teman-teman semua, jangan lupa untuk terus support kita dengan cara nonton podcast kita di seluruh sosial media Liputan Sumbawa. Ada apa aja nih Kak Muji? Ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube guys. Nah, di YouTube yang paling lengkap, jangan lupa di subscribe, di like, dan yang paling penting di share supaya yang lain juga bisa komen-komen kalian nonton. juga penting biar kita baca-baca gitu ya. Nanti kalau ada mau request tema di next podcast mungkin akan ada lagi gitu ya. Boleh banget teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya. Oh iya Kak, Apa tuh? aku mau nyampein sesuatu Kak sebelum ditutup. Oke, Kebetulan apa nih? aku tuh sama Kak Mita nih sama-sama alumni UTS. Bener. Nah, jadi guys, UTS tuh sekarang lagi buka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru. Oh, oke. Gelombang 2-nya itu buka sampai dengan tanggal 30 Mei. Nah, yang bingung cari Iya. kampus, boleh banget cek-cek Daftar di Instagram dulu ya UTS. di UTS. Bisa banget. PMB UTS official, teman-teman bisa cek di situ karena semua infonya ada di situ dan jalur beasiswanya banyak banget, teman-teman Wih. jangan khawatir Apa gitu aja ya. kamu Ji mau disebutin? Banyak, ada beasiswa Tau Samawa itu khusus Oke. untuk orang Orang Sumbawa, Sumbawa. Kak. Oke, Terus ada beasiswa tahfiz. Itu teman-teman minimal hanya 3 Hafal juz berapa juz? hafalannya. gas, guys. Gas guys, 3 juz gitu ya. Aku udah lewat. Maksudnya mau daftar juga udah lewat gitu Oke, ya. udah. Terus Beda. ada beasiswa Sasak Bojo. Itu untuk Bima, Dompu dan Lombok. Wih, NTB Tuh, guys. Untuk NTB tuh udah spesial tuh ya. Terus ada, jangan khawatir buat teman-teman yang di luar NTB, ada beasiswa Nusantara. Yuk Jadi yang di luar Sumbawa datang ke sini. Iya, ya. karena Kita Sumbawa tuh nyaman banget. testimoni langsung nih dari 5 anak tahun rantauan. di Sumbawa. Oke, itu kurang lebihnya beasiswanya ya. Terus kalau misalnya teman-teman mau kuliah sambil kerja, ada kelas paralel. Jadi nggak perlu khawatir. Gitu. Waktunya juga ya. fleksibel banget. Iya, waktunya fleksibel banget. Jadi teman-teman kayak ya udah bisa kuliah sambil kerja gitu. Mau teman-teman yang ambil reguler, boleh banget gitu ya. Pokoknya jangan lupa kepoin pendaftaran dan lain-lainnya syaratnya di PMB UTS official. Catat guys, Catat, PMB guys. UTS official. Benar kamu Ji? Bener banget. Oke, itu info dari kita yang mau Iya. cari kampus, gas cek-cek di UTS. Iya, kampusnya Oke. Elang Muda. Oke, kampusnya Elang Muda. Oke, kita tutup podcast kali ini. Makasih sekali lagi Kak Muji. Jangan lupa nonton next episode sampai selesai teman-teman. Yes. Sekian, aku Mita pamit, Kak Muji juga pamit. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.